Halo sahabat Mistar, berikut kami hadirkan Top 5 sejumlah informasi terhangat selama sepekan kami hadirkan untuk Anda. Oknum Sekda Samosir ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi dana COVID. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu menahan Sekda Samosir Jabiat Sagala dan 3 orang lainnya yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana COVID pada tahun 2022 pada Kamis 17 Maret 2022. Mereka diduga menyalahgunakan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat tahun 2020 di Kabupaten Samosir. Kepala Kejatisu Idianto melalui Kasih Penkum Yos A. Tarigan menyampaikan tim JPU dari Kejatisu dan Kejari Samosir sebelumnya menahan 3 terdakwa pada sore harinya, yakni SES selaku rekanan dan MT dan SS selaku panitia pelaksana kegiatan. Keempatnya ditahan di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta Medan dan dalam waktu dekat berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan. Penahan ini sendiri dilakukan terhadap keempat tersangka karena pihak kejaksaan khawatir para tersangka tidak kooperatif, melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi pada belanja tak terduga penanggulangan bencana non-alam dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tahun 2020 ini, anggaran yang digelontorkan pemerintah senilai 1,88 miliar rupiah. Dari hasil audit akuntan publik menyebutkan keempat terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 944 juta rupiah. Di tengah kebijakan minyak goreng yang terus berubah-ubah, isu penyelewengan minyak goreng merebak. Pendistribusian pun dilakukan dengan pengawalan polisi. Kebijakan pendistribusian minyak goreng tengah mengalami guncangan perubahan yang hebat sejak memasuki tahun 2022. Kementerian Perdagangan yang sebelumnya sudah memutuskan akan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 dengan alasan jaminan kesehatan masyarakat. Namun secara tiba-tiba kembali membatalkan rencana tersebut. Jadi minyak goreng curah masih diperbolehkan beredar. Masih di tahun yang sama tiba-tiba harga minyak goreng merangkak naik, baik minyak goreng curah maupun kemasan hingga mencapai Rp18.000 per liternya. Untuk menekan harga minyak goreng tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan subsidi hingga ditetapkan pemerintah harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000. Namun meski sudah disubsidi, di pasaran harga minyak goreng kemasan justru jauh dari harga eceran tertinggi. Bahkan minyak goreng seperti hilang dari pasaran. Para spekulan dinilai tengah bermain. Untuk menanggulangi persoalan minyak goreng, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Mulai operasi pasar minyak goreng, penggeledahan gudang penyimpanan. Bahkan baru-baru ini di Pematang Siantar, kepolisian menemukan 1.000 liter lebih minyak goreng di drop dari Siantar ke Provinsi Riau yang dicurigai sebagai penyelewengan pendistribusian. Tak ayal, kecurigaan demi kecurigaan terus bergulir. Mengapa minyak goreng subsidi hilang dari pasaran? Hingga subsidi minyak goreng yang dilakukan bagai menggarami lautan. Tak berasa bagi sejatinya masyarakat yang membutuhkan. Miris, kita melihat hanya untuk mendistribusikan minyak goreng saja, pihak kepolisian ikut melakukan pengawalan. Lantas apa yang terjadi lagi? Ketika kebijakan minyak goreng per 17 Maret ini, subsidi minyak goreng kemasan dicabut sehingga harganya melambung tinggi di pasaran. Sedangkan minyak goreng curah, harga eceran tertinggi Rp14.000. Bisa dipastikan masyarakat akan didorong kembali untuk membeli minyak goreng curah. Padahal kita ketahui sebelumnya distribusi minyak goreng curah akan dicabut dengan alasan kesehatan. Kebijakan minyak goreng yang terus berubah-ubah ini dipastikan pengamat ekonomi di Medan akan berdampak buruk bagi pendistribusian yang bisa dimungkinkan penyelewengan demi penyelewengan akan kembali berkeliaran. Putusan kontroversi, hakim bebaskan oknum polisi terdakwa dalam kasus pencurian uang barang bukti. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan meminta penghubung Komisi Yudisial atau KY wilayah Sumatera Utara untuk segera memeriksa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara pencurian barang bukti oleh 5 orang oknum personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Desakan itu diungkapkan Direktur LBH Medan Ismail Lubis menyoroti vonis bebas terdakwa Toto Hartono dan vonis hukuman ringan terhadap keempat terdakwa lainnya dalam perkara ini. Padahal perkara dimaksud idealnya menurut dia mendapatkan putusan berat karena kelimanya adalah oknum anggota Polri yang bertugas melakukan penegakan hukum. LBH juga meminta agar jaksa melakukan upaya hukum kasasi dan banding dan semoga Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung nantinya menghukum berat para terdakwanya jika benar-benar terbukti bersalah. Menurutnya vonis hakim tidak mencerminkan keadilan. Seperti diketahui, majelis hakim
sebanyak 8 kali berturut-turut sejak 29 Desember 2021 hingga 8 Maret 2022 menunda pembacaan vonis terdakwa Dudi Efni dan Marzuki Ritonga. Pada persidangan Selasa 15 Maret 2022 di Cakra 9 PN Medan, keduanya divonis bersalah dan dihukum 8 bulan penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Jarihat Simarmata. Demikian juga terdakwa lainnya Matredi Naibaho, berkas penuntutan terpisah yang juga terbukti bersalah mencuri uang sebesar 650 juta rupiah hasil penggeledahan dari rumah warga terduga bandar narkoba bernama Yusuf alias Jus. Majelis berkeyakinan tidak pidana narkotika tidak terbukti. Matredi juga dihukum 8 bulan 21 hari. Sedangkan untuk terdakwa Toto Hartono selaku Panit Satres Narkoba Polrestabes Medan divonis bebas. Baik dakwaan pencurian uang dan tindak pidana narkobanya diyakini tidak terbukti. Terdakwa lainnya atas nama Ricardo Siahaan oleh majelis hakim diketuai oleh Ulina Marbun tidak terbukti tindak pidana narkobanya. Kemudian divonis 8 bulan dan 22 hari penjara. Presiden Joko Widodo persiapkan pandemi menjadi endemi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempersiapkan skenario pandemi COVID-19 menjadi endemi. Budi mengemukakan untuk menjadi sebuah endemi diperlukan kesiapan dan sejumlah pertimbangan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sebelum mengubah status pandemi menjadi endemi, mulai dari faktor sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Selain itu, pertimbangan para ahli juga menjadi dasar untuk menetapkan status pandemi menjadi endemi. Indonesia misalnya minimal harus ada di level 1 transmisi WHO berdasarkan laju penularan yang dirawat di rumah sakit dan laju kematian. Tak hanya itu, tingkat penularan kasus COVID-19 di Indonesia pun harus di bawah 1 dalam standar WHO selama 3-6 bulan, serta cakupan vaksinasi dosis 2 minimal 70% dari total populasi. Hingga saat ini, WHO sendiri belum mengumumkan pandemi sebagai endemi, kendati beberapa negara sudah mulai melonggarkan sejumlah kegiatannya. Namun secara pribadi, Budi Gunadi menilai bahwa pandemi dan endemi hanyalah sebuah perbedaan nama. Varian COVID-19 akan tetap ada, meskipun tingkat penularannya akan berbeda. Mahkamah Internasional perintahkan Rusia untuk menghentikan invasi. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ memerintahkan Rusia untuk menangguhkan invasi ke Ukraina. ICJ mengatakan sangat prihatin dengan penggunaan kekuatan militer oleh Rusia di wilayah Ukraina yang merupakan negara tetangganya. Seperti dilansir oleh AFP, Kamis 17 Maret 2022, putusan ini dijatuhkan oleh ICJ saat pasukan militer Rusia masih melanjutkan invasi terhadap kota-kota besar Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya melaporkan bahwa lebih dari 3 juta orang mengungsi dari perang di Ukraina. Otoritas Ukraina menyeret Rusia ke dalam ICJ yang berkantor di Den Haag, Belanda setelah invasi militer dilancarkan pada 24 Februari lalu. Dalam permohonannya, Ukraina meminta Badan Hukum PBB itu untuk melakukan intervensi. Kepada ICJ, Ukraina menyebutkan Rusia telah secara keliru menuduh genosida terjadi di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk yang ada di Ukraina bagian timur untuk membenarkan serangan militernya. Ukraina meminta adanya langkah-langkah segera untuk menghentikan pertempuran di wilayahnya. Badan Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina telah merenggut sedikitnya 1.834 korban sipil. Dalam persidangan markas ICJ di gedung Peace Palace, Den Haag, Hakim Ketua John Donuk, Federasi Rusia harus segera menangguhkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari di wilayah Ukraina. Donuk meminta Rusia menangguhkan invasi ke Ukraina sembari menunggu putusan akhir terkait kasus ini, karena menurutnya pengadilan sangat prihatin soal penggunaan kekuatan Federasi Rusia yang menimbulkan masalah sangat serius dalam hukum internasional. Demikian Top 5 kali ini. Perbarui terus informasi Anda bersama kami di Mister TV. Saya Arinda, sampai jumpa.